إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون صدق الله العظيم صدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين المبين برحمتك يا أرحم الراحمين. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, sehat Bik. Sehat Alan, Jub, sehat Jub. Alhamdulillah. Ya Allah, tahu aja nih balik. Tadi Wan orang rumah si tahu Wan di mari. Udah kita susulin aja. Tadi ke sana ke rumah. Iya. Ajib. Deh, jelas. Ya Allah. Kif, Jub, sehat Jub. Alhamdulillah sehat Bib. Baik, sehat. Alhamdulillah Wan sehat. Ya Allah, sehat selalu. Ada cerita apaan sampai ngintilan kemari? Ya itu Bib, ini lagi rame nih Bib. Di medsos juga rame. Rame apaan? Bab habaib. Habaib? Iya. Nah ini pengen tanya nih Kak Habib. Katanya ada yang bilang bahwa Nabi nggak punya keturunan. Keturunan? Apa nih Bib? Soalnya kan Nabi nggak punya anak laki. Ente nggak sopan Cuk pakai nanya bab habaib. Emang ente nggak percaya? Udah gak apa-apa, Bek. Ini demen nih yang kayak gini nih. Yang bilang Nabi gak punya anak laki, artinya gak pernah baca sejarah. Nabi punya anak laki. Punya anak namanya Qasim, ada namanya Abdullah, ada namanya Ibrahim. Tapi semuanya meninggal pas waktu kecil. Iya Bib. Karena meninggal semuanya pas waktu kecil, anak-anak laki Nabi, akhirnya Nabi dipanggil sama orang-orang kafir dengan julukan Abtar. Nah, sampai turun tuh ayat Al-Quran buat ngibur Nabi. Buat ngibur Nabi untuk supaya yang bilang Nabi gak punya keturunan itulah yang abtar, dan Nabi gak abtar. Abtar tahu gak artinya apa? Gak tahu. Abtar itu artinya gak punya keturunan. Di surat apa itu Wan? Kita buka tuh Al-Quran, surat Al-Kautsar. Al-Kautsar tahu gak artinya apa cuy? Apa itu? Al-Kautsar itu artinya keturunan yang banyak. Rasulullah itu jalur keturunannya dari putrinya Fatimah Az-Zahra. Turun tuh ayat Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Nah, kalau dari sisi ilmu pengetahuan tuh bisa aja orang keturunannya dari jalur perempuan. Beberapa adat dan suku di Indonesia juga seperti itu, ngambil jalur keturunannya dari sebelah perempuan. Iya Bib, Ana belajar waktu di sekolah. Itu disebutnya matrilineal, dan itu kayak orang Padang. Nasab itu dari pihak Sebelah ibu. perempuan. Cakep nih, dia belajar. Karena dia lebih paham tuh. Artinya bisa aja orang jalur keturunannya dari sebelah perempuan. Tapi kalau bab Nabi nih, ini bukan urusan kita, ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pengen keturunan Nabi dari jalur perempuan. Nah, yang bicara ini bukan hanya Al-Quran yang menegaskan ini, tapi hadisnya juga banyak yang berbicara tentang ini. Hadisnya Bib? Hadisnya Nabi Muhammad bilang, keturunanku dari sulbi putriku Fatimatuz Zahra, putrinya Nabi. Nah, kalau istilah Habib gimana ceritanya? Istilah Habib itu diambil dari bahasa Arab. Iya. Kalau dia sebagai isim fa'il, artinya yang mencintai.
Iya. Kalau sebagai isim maf'ul artinya yang dicintai. Itu dari segi bahasa. Tapi kalau dari segi istilah, Habib itu artinya sebutan untuk anak keturunan Nabi Muhammad. Kalau di luar dikenal juga dengan istilah Sayyid atau Syarif. Maksudnya juga keturunan Nabi, dipanggilnya dengan Sayyid dan Syarif. Kalau di Pakistan tuh disebut dengan Khan istilahnya. Jadi ini tinggal penggunaan bahasa aja, panggilan. Iya. Oh, jadi Sayyid sama Habib itu sama gitu kan? Iya sama. Kalau di Aceh tuh pakai panggilannya Sayyid, masih dipanggil dengan nama Sayyid. Tapi intinya habaib yang ada di Indonesia ini, Sayyid yang ada di Indonesia itu jalur keturunannya, sumbernya dari Hadramut yang ada di Yaman. Iya. Jadi gak bisa main pakai aja itu gelar ya? Ya gak bisa orang asal comot aja tuh ngambil turunan Habib. Harus ada jalur keturunannya. Kayak model kita di Indonesia. Ada itu Bagus di Jawa Barat, ada Raden di Jawa, ada Andi di Makassar. Itu kan orang yang punya keturunan, jalur keturunan. Orang nggak bisa asal comot aja tuh ngambil nama Andi, ngambil nama tuh Bagus. Kalau dia nggak punya keturunannya nggak bisa. Begitu juga di sini bab Habib ini. Kalau dia bukan jalur keturunan yang nyambung, ya nggak bisa asal comot, asal ngambil Habib, Syarifah, ya kagak bisa. Iya Bang, benar. Nah, kalau Habib anak keturunan Nabi bukan berarti bebas dari dosa, meskipun harus dihormati. Tapi bukan mereka berarti lepas dari dosa. Bisa aja salah, bisa aja dosa, bisa aja lalai. Hanya ada orang-orang yang dikhususkan sama Nabi, mereka suci dari dosa dan mereka adalah Ahlul Bait. Mereka itu jumlahnya 5 orang. Ada lagi yang ditentukan lagi sama Allah jumlahnya 14 orang sebagai orang-orang yang terjaga, terbebas dari dosa. Tapi yang disebut Ahlul Bait cuman 5 orang. Oh, jadi Habib itu nggak pasti suci ya? Ya enggak. Habib bisa aja dosa. Oh gituan. Iya. Hasil habaib ini awalnya bermula dari keturunan Nabi yang datang dari Hadramut, hijrah ke Indonesia, bawa dagangan ke Indonesia. Mereka dagang sambil dakwah dengan akhlak mereka yang luhur, baik sama masyarakat, terjun di tengah masyarakat. Akhirnya dia dicintain, akhlaknya terpuji. Orang-orang pada demen sama mereka, pada sayang sama Habib karena keluhuran akhlak mereka tampilkan. Masya Allah. Nah, tapi perkara cinta ini bukan berarti kita harus perintah-perintahin orang tuh untuk cinta sama kita. Biar orang cinta sama kita karena kita keturunan gini, kagak kayak gitu. Cinta ini kita harus cintain semuanya. Kita gak terlalu peduli. Bahkan sama binatang-binatang sekalipun kita harus cinta. Kan gitu. Masya Allah. Kalau orang pengen dicintain, ya berbuat di tengah-tengah masyarakat. Berbuat dengan baik, menolong orang, ya pasti namanya dia terangkat. Dengan namanya terangkat, dia berbuat dengan cara yang disenengin sama masyarakat, orang merasa bermanfaat kehadirannya, ya pasti nama dia akan terangkat dengan sendirinya, kan gitu. Cuma kita mesti perhatiin baik-baik. Kita gak perlu tuh merintahin orang buat
cinta sama kita cukup tebar cinta dan kasih sayang sama orang lain, orang pasti akan suka sama kita, pasti akan dicintain. Orang yang nanam biji mangga pasti akan berbuah mangga. Iya. Gitu kan? Iya, Wan. Kalau nanam kaktus bisa berbuah mangga gak? Ya enggak. Ya gak mungkin. Enggak, Berbuah cepedak mungkin gak? Iya, Ya mungkin. kagak. Ya keluarnya apa? Ya kaktus juga berduri. Iya. Kan gitu. Gini, coba pik kesimpulan kita nih ngobrol hari ini. Kalau seandainya kita punya keturunan pergi ke negeri jauh di sana, dan mereka yang awalnya baik, soleh, tiba-tiba kita dengar mereka jadi ahli maksiat, jadi tukang malak-malakin orang. Kira-kira kita sedih gak tuh dengarnya? Ya sedih, Beb. Ya kalau aneh sih bukan sedih lagi, Wan. Miris di hati. Nggak bakalan bisa tidur malah kalau mikirin mereka. Artinya kalau seandainya ada yang benerin akhlak mereka, kira-kira perasaan kita gimana? Girang banget, Wan. Malah pengen ketemu sama tuh orang. Kenapa emangnya? Ya mau terima kasih, Wan. Aneh punya cucu udah dibimbing ke jalan yang benar. Nah sama, kalau ada anak keturunan Nabi yang salah, jangan dibiarin aja, kita bimbing ke jalan yang benar, dari buruk ke baik. Kalau kayak gini kan Nabi girang, begitu juga inti tadi girang. Kalau anak keturunannya dibimbing ke jalan yang benar. Dengan ini kita mengharapkan syafaat Nabi. Paling enggak lah ada satu anak keturunan Nabi yang kita selamatin. Iya, Wan, benar. Masya Allah, dapat ilmu mahal lagi nih hari ini. Ya, Beb. Beb, minta doanya, Beb, supaya kita dapat syafaat Nabi. Ya Allah, kita semuanya mengharap dapat syafaat Nabi. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita semuanya dapat syafaat Nabi. Amin. Amin.